Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Aulia Rahmi Sakila, NIM 2120238. Ananda adalah mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas PAIF. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang 1. Jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rancangan strategi pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategi apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jawaban saya yaitu visi yang akan saya lakukan. 1. Pembentukan tim pengembangan sekolah DPS yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik, tenaga administrasi, komite sekolah, beserta orang tua yang bersangkutan. Yang kedua, membagi dengan tugas masing-masing. Yang ketiga, penyesuaian rancangan rumusan visi sekolah tersebut. Yang keempat, menyediakan rapat untuk membahas visi yang disusun berdasarkan saran bagi warga sekolah beserta pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima, menyampaikan visi sekolah dengan visi pendidikan nasional. Bagian B yaitu misi. Misi yang akan saya lakukan yang pertama, dengan menyusun rancangan misi sekolah untuk mewujudkan misi sekolah sesuai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, merumuskan visi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam waktu tertentu, menjadi dasar dalam pokok sekolah. Yang keempat, menentukan misi yang menuntun pada kualitas layanan peserta didik dan kualitas lulusan yang diharapkan oleh sekolah. Yang bagian ketiga yaitu tujuan. Tujuan yang akan saya lakukan yaitu menyusun rancangan untuk membangun tingkat kualitas dalam jangka 4 tahun. Dengan menyusun tujuan sekolah, yang kedua, dengan menyusun tujuan sekolah mengenai visi dan misi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mencapai pada standar komparatif lulusan yang ditetapkan sekolah dan pemerintah. Yang ketiga, menerima masukan dari para pemangku kegiatan beserta komite sekolah, diputuskan oleh rapat Dewan Pendidikan dipandu oleh kepala sekolah. Bagian keempat yaitu strategi. Strategi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, lakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru. Yang kedua, identifikasi sumber daya yang perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Yang ketiga, petakan situasi dan kondisi. Masing-masing guru dan siswa yang harus bersiap-siap melakukan model pembelajaran baru berbasis blended learning sebagaimana yang dirancang. Yang keempat, kajian gap antara kebutuhan dan ketersediaan untuk menyusun langkah-langkah strategi dan operasional yang perlu segera dilakukan untuk menjembataninya. Yang kelima, eksekusi. Eksekusi yang akan saya lakukan langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin berbagai kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang peduli mengenai pendidikan. Yang bagian kelima yaitu program pendidikan. Program pendidikan yang pertama, kita kumpulkan informasi dan analisis data. 2. Mengidentifikasi kebutuhan beserta tujuan dan prioritas. Yang ketiga, membentuk alternatif penyelesaian.
Yang keempat, mengevaluasi hasil rancangan program sebelum dilaksanakan. Yang kelima, memberdayakan program yang telah dirancang untuk dijalankan. Bagian yang keenam yaitu sasaran pendidikan. Sasaran pendidikan mewujudkan kualitas pendidikan di daerah saya menjadi pendidikan yang kreatif, berwawasan luas, serta menjadi tombak kemajuan bangsa Indonesia. Soal yang kedua, yaitu sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif. Aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawaban saya yaitu yang pertama, memberikan beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu dengan secara baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik dengan melakukan kegiatan atau webinar. Yang ketiga, ketegasan dan fungsi pengawasan harus ditingkatkan karena sangat dibutuhkan. Yang keempat, diperlukan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan yang ada. Yang kelima yaitu pemerintah perlu untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali pengertian kurikulum yang dirasa terlalu singkat. Soal yang ketiga yaitu pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawaban saya yaitu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan dalam mengajar. Yang kedua, menggunakan metode-metode dalam mengajar kepada murid agar mudah dipahami. Yang ketiga, melakukan evaluasi mingguan atau bulanan. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dan harmonis selingkup pendidikan. Yang kelima, memberikan motivasi yang membangun kepada peserta didik. Soal yang keempat yaitu peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai pergerakan dalam meningkatkan SDM. Karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir. Mempresentasikan peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan kehidupan dengan baik dalam masyarakat. Sistem pendidikannya memudahkan peserta didik menuntut pendidik sesuai bakat dan minat dan tujuannya. Bagaimanakah cara pengelolaan dan meningkatkan SDM di perguruan tinggi agar penghasilan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban saya yaitu melakukan pelatihan kepemimpinan secara bertahap. Yang kedua, melakukan pengevaluasian terhadap proker SDM yang telah dilakukan. Yang ketiga, dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmu kepada mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan melakukan perubahan-perubahan. Yang kelima, melengkapi segala aspek yang diperlukan di perguruan tinggi mulai dari sarana prasarana yang memadai sampai kepada mahasiswanya. Soal yang kelima yaitu lembaga pendidikan aktualable berkualitas baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain dan dapat mengantarkan peserta didik
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha. Industri lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat kita. Lihat kenyataan di lapangan beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun. Hal apa yang harusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelolaan lembaga pendidik untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu antara lain pemerintah, yaitu kebutuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan, siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil dan bertanggung jawab. Komunitas memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman dan kondusif untuk pengembangan diri. Pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Soal yang keenam yaitu materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen organisasi lembaga pendidikan, identifikasi SDM dalam pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan. Carilah jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas. Kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut. Dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimanakah implementasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Manajemen tenaga kependidikan. Itu adalah jurnal yang saya pilih. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga kependidikan dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat, maupun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, yaitu 1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. Bagian C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Bagian D. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Bagian E. Kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban A. Menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang B. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang C. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesional dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Untuk menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi guru yang harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan 4 aspek kompetensi yang ada pada dirinya, yaitu
kompetensi profesional, sosial, pedagogik, dan profesional, dan aktivitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari perencanaan, proses seleksi, pra-seleksi, seleksi, dan pasca seleksi, manajemen kinerja, pemberian kompetensi, dan pengembangan karir. Penerapan tujuan manajemen tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan secara umum adalah A. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang B. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.